Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Intan Rahmasi, mahasiswa dari Universitas Krishna Dwi Payana, Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evolusi teori organisasi. Teori organisasi pada saat ini merupakan hasil dari sebuah proses evolusi. Teori organisasi pada saat ini telah diperkenalkan, dievaluasi, dan diperbarui, di mana teori-teori organisasi pada saat ini mencerminkan keterbatasan teori-teori terdahulu. Selanjutnya itu ada perkembangan teori organisasi. Perkembangan teori organisasi ini telah diklasifikasikan menjadi 4 aliran. Yang pertama itu ada aliran klasik yang terjadi pada 1890 sampai dengan 1930. Yang kedua itu ada aliran perilaku yang terjadi pada 1930 sampai dengan 1960. Yang ketiga itu ada aliran sistem yang terjadi pada 1960 dan masih ada pada saat ini. Yang keempat itu ada aliran kontingensi yang terjadi pada 1965 dan masih ada pada saat ini. Selanjutnya saya akan membahas satu persatu tentang perkembangan teori organisasi. Yang pertama itu aliran klasik, memandang organisasi sebagai sistem tertutup dengan penekanan pada aspek membangun rasionalitas dalam mekanisme kerja organisasi. Tujuan utamanya adalah menyusun organisasi yang paling efisien. Selanjutnya, untuk membangun organisasi, ada 4 pilar utama yang terdapat pada aliran klasik. Yang pertama itu ada pembagian kerja, yang kedua itu ada proses skalar dan fungsional, yang ketiga itu ada struktur, dan yang keempat itu ada rentang kendali. Selanjutnya itu ada aliran perilaku, memandang organisasi sebagai wabah hubungan antara manusia, menaruh perhatian cukup tinggi pada dinamika kelompok, peranan kinerja, motivasi, kepemimpinan, dan hubungan antar manusia. Yang ketiga itu ada aliran sistem. Organisasi dipandang sebagai sebuah sistem kombinasi dari berbagai sumber daya yang terdiri dari komponen-komponen yang dapat bekerja sendiri-sendiri tetapi saling terintegrasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat itu ada aliran kontingensi. Organisasi dipandang sebagai sebuah sistem terbuka yang harus berhubungan dengan lingkungannya, termasuk dengan organisasi lain. Efektivitas organisasi ditentukan oleh kemampuan struktur organisasi menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan sekitarnya. Secara garis besar evolusi, teori organisasi telah diklasifikasikan menjadi 2 fase teori organisasi, yaitu yang pertama fase teori tradisional dan yang kedua itu fase teori modern. Fase teori tradisional. Menurut fase teori tradisional, organisasi merupakan sebuah sistem yang tertutup, artinya suatu sistem yang berdiri sendiri tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Tujuan utama dari fase teori tradisional ini adalah untuk menyusun organisasi yang paling efisien dan mencari pedomannya. Selanjutnya itu ada 5 prinsip yang dapat dipakai untuk menyusun organisasi yang efisien. Yang pertama itu ada prinsip pembagian pekerjaan. Pembagian pekerjaan adalah kegiatan memecah-mecah suatu tugas menjadi beberapa pekerjaan yang kecil. Pembagian pekerjaan ini disebut juga pengkhususan atau spesialis. Yang kedua itu ada prinsip satu komando. Menurut prinsip kesatuan komando, setiap staf wajib bertanggung jawab hanya kepada satu pemimpin saja. Kesatuan komando merupakan prinsip yang sederhana tetapi tidak mudah dilaksanakan. Bisa sukar bagi seseorang staf untuk menuruti pemerintah dari satu orang saja. Yang ketiga itu prinsip sentralisasi. Sentralisasi adalah pemutusan wewenang dan tanggung jawab pada puncak organisasi, sehingga semua keputusan diambil oleh eksekutif puncak. Sentralisasi atau pemutusan wewenang itu dapat memberi beban yang terlalu berat kepada eksekutif puncak. Yang keempat itu ada prinsip wewenang dan tanggung jawab. Wewenang diartikan sebagai hak memerintah staf untuk mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu.
Sedangkan tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu. Yang kelima itu ada prinsip rantai komando. Rantai komando adalah arah yang diikuti oleh semua komunikasi dalam organisasi mulai dari tingkat yang tertinggi. Wewenang mengalir bertahap ke bawah sampai kepada tingkat wewenang yang paling rendah. Selanjutnya itu ada fase teori modern. Fase teori modern ini memandang organisasi sebagai sebuah sistem terbuka yang selalu dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Tujuan fase teori modern ini adalah bagaimana organisasi dapat bertahan dalam lingkungan yang selalu berubah-ubah dan selalu mewujudkan. Selanjutnya itu ada 4 ciri utama organisasi yang terdapat dalam semua sistem terbuka. Yang pertama itu ada interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Organisasi merupakan suatu sistem terbuka, sama seperti halnya badan manusia. Yang kedua itu ada sinergi atau filsafat Sapolidi. Sinergi adalah suatu persamaan yang menyatakan bahwa keseluruhan adalah lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Yang ketiga itu ada keseimbangan yang dinamis. Yang keempat itu ada satu akibat yang sama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.